Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami pada mata kuliah Kimia Hayati dan Kepulauan oleh dosen pengampu Ibu Ocha Rwanisca SP MSI. Aktivitas organisme laut dan organisme darat sebagai antioksidan. Organisme darat yang kami gunakan sebagai antioksidan yaitu daun singkong. Daun singkong merupakan sumber hijauan yang potensial untuk pakan ternak. Daun singkong dapat dimanfaatkan melalui defoliasi sistematis setelah umbi singkong dipanen. Daun singkong memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik dan sumber pakan dengan biaya murah yang diproduksi tidak termanfaatkan dan tidak berkompetensi dengan umbinya yang merupakan produk komersial utama dari tanaman singkong. Organisme laut yang kami gunakan sebagai antioksidan yaitu rumput laut. Rumput laut atau alge dikenal dengan nama seaweed merupakan bagian terbesar dari tanaman laut. Rumput laut adalah tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki perbedaan susunan kerangka seperti akar, batang, dan daun, yang sejati dan lebih dikenal dengan nama tumbuhan talus. Masyarakat menggunakan rumput laut hanya sebagai sayuran dan bahan yang tidak berbahaya untuk dimakan. Dengan berjalannya waktu, pengetahuan tentang rumput laut pun semakin berkembang. Orang semakin tahu apa yang terkandung dalam rumput laut. Kandungan utama rumput laut segar adalah air yang mencapai 80-90%. Sedangkan kadar protein dan lemak sangat kecil, walaupun kadar lemak rumput laut sangat rendah. Susunan asam lemaknya sangat penting bagi kesehatan. Lemak rumput laut mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 dalam jumlah yang cukup tinggi. Kemudian asam lemak ini merupakan asam lemak yang penting bagi tubuh, terutama sebagai pembentuk membran jaringan, otak, syaraf, retina mata, plasma darah, dan organ reproduksi. Adapun tujuannya, yaitu yang pertama untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada daun singkong dan rumput laut. Yang kedua, daun singkong dan rumput laut dapat membantu melawan radikal bebas. Yang ketiga, menganalisis potensi ekstrak daun singkong dan rumput laut sebagai antioksidan. Etnobotani antioksidan pada daun singkong dan rumput laut. Antioksidan merupakan senyawa penting dalam tubuh kita karena tugasnya menghambat molekul radikal bebas. Radikal bebas merupakan senyawa sangat reaktif akibat adanya elektron yang tidak berpasangan pada kulit terluar sehingga menyebabkan terjadinya reaksi berantai yang terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, antioksidan sangat bermanfaat bagi kesehatan dan berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan. Salah satu tumbuhan obat yang digunakan secara turun-temurun yaitu tanaman daun singkong. Secara farmakologi, daun singkong mempunyai aktivitas sebagai antiinflamasi, antibakteri, antioksidan. Kandungan yang terdapat dalam daun singkong yaitu air, fosfor, karbohidrat, kalsium, vitamin C, protein, lemak, vitamin B1, zat besi, flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid. Daun singkong dipercaya memiliki berbagai manfaat untuk pengobatan penyakit seperti dapat mengobati rematik, asam urat, anemia, konstipasi, serta untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat pula mengatasi masalah diare. Dan rumput laut dikenal juga sebagai obat tradisional untuk batuk, asma, bronkitis, TBC, cacingan, sakit perut, demam rematik. Kandungan yodiumnya diperlukan di tubuh untuk mencegah penyakit gondok. Di Cina, rumput laut juga bisa digunakan untuk pengobatan kanker. Tingginya tingkat konsumsi rumput laut mungkin berhubungan dengan rendahnya insiden kanker payudara pada wanita di negara tersebut. Mungkin hal itu disebabkan oleh kandungan klorofil rumput laut yang bersifat antikarsinogenik. Selain itu, karena kandungan vitamin C dan antioksidannya yang dapat melawan radikal bebas. Rumput laut bermanfaat untuk memperpanjangkan usia dan mencegah terjadinya penuaan dini.
Dapat dilihat pada tabel hasil screening fitokimia simplicia dan ekstrak etanol daun singkong, menandakan hasil yang positif kandungan daun singkong, metabolit sekunder, alkaloid termasuk flavonoid, fenolik tanin, kuinon, triterpenoid, dan steroid. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cinnadurai et al. Dalam menentukan kadar total flavonoid, quercetin digunakan sebagai larutan standar. Bioaktivitas pada daun singkong. Menurut beberapa penelitian, daun singkong mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Salah satunya menurut Rikomah DKK 2017. Secara farmakologi, daun singkong mempunyai aktivitas sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Kandungan yang terdapat dalam daun singkong yaitu air, fosfor, karbohidrat, kalsium, vitamin C, protein, lemak, vitamin B1, zat besi, flavonoid, saponin, tanin, dan triterpenoid. Data dari spektrum UV vis isolat BC daun singkong. Analisis spektrofotometer UV vis menunjukkan hal itu isolat BC dan quercetin standar menunjukkan dua panjang gelombang serapan pada 371 nanometer pita 1 dan 255 nanometer pita 2. Hasil analisis menggunakan spektrofotometer UV vis pita serapan 1 dan pita 2 pada isolat BC mempunyai kemiripan dengan quercetin standar. Selanjutnya, isolat BC dianalisis letak gugus hidroksifenol beberapa pada inti flavonoid yang dapat ditentukan dengan menambahkan reaksi geser pada larutan sampel dan mengamati pergeseran puncak serapan yang terjadi. Reagen geser yang digunakan adalah natrium hidroksida NaOH, aluminium klorida, AlCl3, asam klorida HCl, natrium asetat NaOAC, dan asim borat H3BO3. Hasil reaksi geser dari isolat BC dapat dianalisis letak gugus hidroksi bebas pada senyawa flavonoid dengan mengamati pergeseran puncak serapan. Selanjutnya, dilakukan analisis dengan menggunakan FTIR spektrofotometer untuk memperkuat prediksi senyawa dengan menunjukkan adanya beberapa gugus fungsi. Hasil analisis FTIR pada isolat BC ditunjukkan pada gambar ini. Spektrum FTIR isolat BC menunjukkan pita serapan pada daerah 3550 sampai 3200 cm pangkat -1 yang dihasilkan dari vibrasi ulur OH dengan puncak serapan pada 3415 cm pangkat -1 menunjukkan gugus OH. Pita serapan pada 1680 sampai 1600 cm pangkat -1 berhubungan dengan vibrasi ulur alkena C-2C dengan puncak serapan pada 1660 25 cm pangkat -1. Getaran renggangan C-2C aromatik puncak serapan cm pangkat -1. 1266 cm pangkat -1 adalah yang ditetapkan muncul pada 1566,36 vibrasi ulur CO alkohol. Pita pada 652,28 cm pangkat -1 menunjukkan adanya out-of getaran CH aromatik bidang substitusi aromatik 7,8. Hasil dekonvolusi spektrum IR isolat BC pada rentang 4000 sampai 1500 cm pangkat -1 menunjukkan adanya vibrasi CH aromatik dan C-2O pada 3102,75 cm pangkat -1 dan 1759,5 cm pangkat -1 masing-masing isolat BC kemudian dianalisis menggunakan LC-MS untuk mengetahui kemurnian,
struktur, dan berat molekul senyawa. Hasil analisis isolat BC menggunakan LC-MS disajikan pada gambar ini. Analisis LC menunjukkan isolat BC murni ini karena hanya muncul satu puncak pada waktu retensi 6,01 menit. Spektrogram pada isolat BC dapat dilihat pada gambar ini. Hasil spektrogram isolat BC menunjukkan M plus H plus 303,0499, artinya berat molekul senyawa tersebut adalah 302,04265 gram per mol. Hal ini memperkuat hasil analisis spektrofotometer UV-Vis menggunakan reagen geser. Hasil analisis FTIR menunjukkan bahwa senyawa yang terdapat pada isolat BC adalah quercetin. Hasil ini sesuai dengan tau DKK yang melaporkan bahwa kandungan flavonoid tertinggi adalah rutin. Selanjutnya, data dari spektroskopi senyawa NMR. Isolasi menggunakan CdCl3 dengan frekuensi 100 MHz. Sinyal karbon spektrum CNMR dapat dilihat pada gambar ini. Spektrum senyawa CNMR hasil isolasi flavonoid. Spektrum CNMR menunjukkan 15 atom karbon yang terdiri dari 3 karbon sp3, merupakan jembatan propana, dan 12 karbon sp2 yang merupakan cincin aromatik, sehingga data ini mendukung sistem C6, C3, C6 yang merupakan ciri kerangka dari flavonoid senyawa. Ketiga atom karbon sp3 muncul pada pergeseran kimia 79,3. ppma untuk C2CHO pergeseran kimia sebesar 66,8 ppm untuk CHOH dan pergeseran kimia sebesar 29,66 ppm untuk C4CH2 pergeseran kimia tersebut. Sedangkan 12 karbon sp yang merupakan karbon cincin aromatik muncul pada pergeseran kimia 95,5 hingga 157,5 ppm. Dapat disimpulkan simplicia dan ekstrak etanol daun singkong mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, quinone, steroid, fenolik, dan triterpenoid. Total kandungan flavonoid pada ekstrak etanol sebesar 35,71 setara quercetin per gram ekstrak. Analisis menggunakan FTIR menunjukkan isolat BC mempunyai gugus fungsi OH 3416 cm², CH aromatik 3102,75 cm², C rangkap 2O 1759,5 cm², C rangkap 2C aromatik 1566,36 cm², C rangkap 2C alkena 1660,25 cm², CO alkohol 1266,5 cm², dan substitusi CH aromatik 652,28 cm². Analisis LC-MS per MS menunjukkan bahwa struktur isolat BC merupakan senyawa quercetin. Ekstrak etanol dan isolat BC memiliki IC50 masing-masing sebesar 81,76 kurang lebih 0,505 mg per liter dan 77,85 kurang lebih 4,708 mg per liter isolat
BC dan ekstrak etanol mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat. Bioaktivitas rumput laut. Menurut beberapa penelitian, rumput laut mengandung antioksidan. Salah satunya menurut Ismail dan Hong 2002. Rumput laut mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Kandungan antioksidan pada rumput laut terutama berupa senyawa antioksidatif polifenol. Dari hasil penelitian isolasi senyawa polifenol dari rumput laut Halimada sp yang tergolong dalam rumput laut diperoleh bermacam-macam senyawa, antara lain catechin, epicatechin, epigallocatechin, catechin galate, epicatechin galate, epigallocatechin galate, rutin, quercitrin, hesperidin, cetin, morin, luteolin, quercetin, epigeni, camperol, dan baichalein. Selanjutnya yaitu fitokimia rumput laut. Serbuk dan ekstrak rumput laut coklat Sargassum polygastum dilakukan penapisan fitokimia. Penapisan fitokimia merupakan metode pengujian kandungan kimia suatu simplicia secara kualitatif. Penapisan fitokimia dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang tergandung di dalam serbuk simplicia maupun ekstrak simplicia. Senyawa yang diidentifikasi keberadaannya adalah alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, quinon, steroid, triterpenoid, minyak asiri, dan kumarin. Dari hasil penapisan fitokimia terhadap serbuk simplicia menunjukkan adanya senyawa flavonoid, saponin, tripenoid, kumarin. Sementara hasil penapisan fitokimia pada ekstrak rumput laut coklat menunjukkan adanya senyawa flavonoid, saponin, steroid, kumarin. Hasil penapisan fitokimia dari serbuk dan ekstrak simplicia rumput laut coklat Sargassum polygastum dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya, data FTIR rumput laut. Dalam penelitian ini, puncak-puncak hasil identifikasi senyawa pada rumput laut coklat yang diekstraksi secara meserasi dan SCCO2 menunjukkan sedikit perbedaan dibandingkan dengan baku fukoidan. Pada spektrum secara maserasi menunjukkan bilangan gelombang 3405,79 cm pangkat min 1 dan untuk spektrum pada ekstraksi secara SCCO2 menunjukkan bilangan gelombang pada 3291,79 cm min 1. Sedangkan pada baku fukoidan gugus OH terletak pada bilangan gelombang 3435,41 cm min 1. Pita melebar dan spesifik pada bilangan gelombang 3500 sampai 2750 cm min 1. Diduga merupakan vibrasi gugus fungsi OH peregangan dari karbohidrat. Pada ekstraksi secara SCCO2 menunjukkan bilangan gelombang 2926,59 cm min 1 menunjukkan terdapat gugus CH alifatis. Sedangkan pada baku fukoidan gugus CH alifatis terletak pada bilangan gelombang 2854,35 cm min 1. Pita melebar dan spesifik pada bilangan gelombang 3000 sampai 2850 cm min 1. Pada spektrum secara maserasi menunjukkan bilangan gelombang pada 1614,47 cm min 1 dan untuk spektrum pada ekstraksi secara SCCO2 menunjukkan bilangan gelombang 1643,00 cm min 1. Sedangkan pada baku fukoidan gugus C-2O ester terletak pada bilangan gelombang 1630,02 cm min 1.
Pita melebar dan spesifik pada bilangan gelombang 1820 sampai 1600 cm pangkat min 1, merupakan renggangan dari C rangkap 2O ester. Pada spektrum secara maserasi menunjukkan 1414,80 cm min 1, sedangkan spektrum pada ekstraksi secara SCCO2 menunjukkan bilangan gelombang 1409,10 cm pangkat min 1. Terdapat gugus CH alipatik dari CH2. Sedangkan pada baku pukoidan gugus CH alipatik dari CH2 terdapat pada bilangan gelombang 1419,73 cm min 1. Pita melebar dan spesifik pada bilangan gelombang 1470 sampai 1400 cm pangkat min 1. Pada ekstraksi secara SCCO2 menunjukkan bilangan gelombang 1146,67 cm pangkat min 1 terdapat gugus S rangkap 2O. Sedangkan pada baku pukoidan terdapat pada bilangan gelombang 1254,22 cm pangkat min 1. Pita melebar dan spesifik pada bilangan gelombang 1200 sampai 1050 cm pangkat min 1. Pada ekstraksi secara maserasi menunjukkan bilangan gelombang pada 1038,28 cm pangkat min 1 menunjukkan adanya gugus CO. Pita melebar dan spesifik pada bilangan gelombang 1000 sampai 1300 cm pangkat min 1. Pada spektrum ekstraksi secara SCCO2 terdapat bilangan gelombang 850,02 cm pangkat min 1. Sedangkan pada baku pukoidan terdapat bilangan gelombang 819,2 cm pangkat min 1 menunjukkan adanya gugus fungsi COS. Pita melebar dan spesifik pada bilangan gelombang 850 sampai 820 cm pangkat min 1. Karakterisasi senyawa rumput laut coklat menggunakan FTIR memberikan keberadaan gugus fungsi ester sulfat pada pukoidan. Hasil identifikasi senyawa rumput laut coklat Sargassum polychaetum menggunakan FTIR berdasarkan puncak-puncak yang diperoleh. Dibandingkan dengan baku pukoidan menunjukkan bahwa hasil yang didapat menunjukkan bahwa rumput laut coklat Sargassum polychaetum mengandung senyawa pukoidan yang ditandai dengan adanya gugus ester sulfat yaitu S rangkap 2O dan gugus fungsi COS. Adapun hasil pembacaan gugus fungsi pada FTIR. Bilangan gelombang senyawa isolat pukoidan rumput laut coklat Sargassum polychaetum dengan metode maserasi dan metode SCCO2 dapat dilihat pada tabel ini. Yang pertama yaitu dengan metode maserasi. Pertama, bilangan gelombang sebesar 3405,79, rentangan bilangannya sebesar 3500 sampai 2750 mendapatkan gugus fungsi OH. Yang kedua, bilangan gelombangnya sebesar 2122,20, rentangan bilangannya sebesar 2260 sampai 2100 mendapatkan gugus fungsi C rangkap 2C. Yang ketiga yaitu bilangan gelombangnya sebesar 1614,47, rentangan bilangannya yaitu sebesar 1820 sampai 1600 mendapatkan gugus fungsi C rangkap 2O. Yang keempat yaitu bilangan
bilangan gelombangnya sebesar 1414,80, rentangan bilangan gelombangnya sebesar 1470 sampai 1400 mendapatkan gugus fungsi CH alipatik dari CH2. Yang kelima yaitu bilangan gelombangnya sebesar 1038,28, rentangan bilangannya sebesar 1300 sampai 1000 mendapatkan gugus fungsi CO. Adapun bilangan gelombang senyawa rumput laut coklat Sarsagum polycastum dengan metode SCCO2. Yang pertama, bilangan gelombangnya sebesar 3291,70, rentangan bilangannya sebesar 3500 sampai 2750 mendapatkan gugus fungsi OH. Yang kedua, bilangan gelombangnya sebesar 2926,59, rentangan bilangannya sebesar 3000 sampai 2850 mendapatkan gugus fungsi CH alipatis. Yang ketiga yaitu bilangan gelombangnya sebesar 1643,00, rentangan bilangan gelombangnya sebesar 1820 sampai 1600 mendapatkan gugus fungsi C rangkap 2O. Yang keempat, bilangan gelombangnya sebesar 1409,10, rentangan bilangan gelombangnya sebesar 1470 sampai 1400 mendapatkan gugus fungsi CH alipatik dari CH2. Yang kelima yaitu bilangan gelombangnya sebesar 1146,67, rentangan bilangan gelombangnya sebesar 1200 sampai 1050, gugus fungsi yang didapatkan yaitu S rangkap 2O. Yang keenam, bilangan gelombangnya sebesar 1078,22, rentangan bilangan gelombangnya sebesar 1300 sampai 1000, gugus fungsi yang didapatkan yaitu CO. Yang ketujuh yaitu 850,02, bilangan gelombangnya, rentangan bilangan gelombangnya sebesar 850 sampai 820 mendapatkan gugus fungsi COS. Selanjutnya yaitu uji aktivitas antioksidan vitamin C, kontrol positif. Pengujian antioksidan pada vitamin C bertujuan untuk memeriksa hasil pengujian dengan mengamati respon positif vitamin C terhadap radikal bebas, serta untuk mengetahui beberapa kuat potensi antioksidan yang terdapat pada ekstrak etanol 96% rumput laut coklat bila dibandingkan dengan vitamin C. Vitamin C berfungsi sebagai larutan pembanding karena vitamin C merupakan antioksidan yang sangat kuat serta vitamin C mengandung gugus hidroksi bebas yang berperan sebagai penangkap radikal bebas serta mengandung gugus polihidroksi yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidan. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai IC50 vitamin C sebesar 8,476 bpj. Dengan konsentrasi yang digunakan adalah 2, 4, 6, 8, dan 10 bpj. Artinya, pada konsentrasi tersebut, vitamin C mampu merendam 50% radikal bebas. Nilai IC50 vitamin C juga berada pada rentang kurang dari 50 bpj. Hal ini menunjukkan bahwa vitamin C memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Semakin kecil nilai IC50 yang diperoleh, maka kemampuan suatu senyawa dalam merendam radikal bebas juga semakin kuat. Adapun hasil pengukuran aktivitas antioksidan vitamin C pada tabel berikut ini. Untuk konsentrasinya menggunakan konsentrasi sebesar 2, 4, 6, 8, dan 10.
Sedangkan menggunakan absorbansinya sebesar seri 1 sebesar 0,682, seri 2 sebesar 0,681, seri 3 sebesar 0,682, sedangkan inhibisinya kosong. Konsentrasi 2 BPJ, absorbansi seri 1 sebesar 0,606, seri 2 sebesar 0,606, seri 3 sebesar 0,603, sedangkan untuk inhibisi pada seri 1 sebesar 11,14, seri 2 sebesar 11,1, seri 3 sebesar 11,58. Untuk konsentrasi BPJ 4, absorbansi seri 1 sebesar 0,565, seri 2 0,562, seri 3 sebesar 0,565. Sedangkan inhibisinya seri 1 sebesar 17,15, seri 2 sebesar 17,47, seri 3 sebesar 17,15. Untuk konsentrasi 6, absorbansi seri 1 sebesar 0,428, seri 2 sebesar 0,429, seri 3 sebesar 0,427, sedangkan inhibisi seri 1 sebesar 37,24, seri 2 sebesar 37,00, seri 3 sebesar 37,35. Untuk konsentrasi 8 BPJ, absorbansi seri 1 sebesar 0,362, seri 2 sebesar 0,365, seri 3 sebesar 0,364. Sedangkan inhibisi seri 1 sebesar 46,92, seri 2 sebesar 46,40, seri 3 sebesar 46,63. Untuk konsentrasi 10 BPJ, absorbansi seri 1 sebesar 0,274, seri 2 sebesar 0,276, seri 3 sebesar 0,274. Sedangkan untuk inhibisinya seri 1 sebesar 59,88, seri 2 sebesar 59,47, seri 3 sebesar 59,53. Untuk AC50 BPJ, inhibisi yang didapatkan pada seri 1 sebesar 8,45, seri 2 sebesar 8,50, seri 3 sebesar 8,48. Rata-rata IC50 BPJ yang didapatkan adalah 8,476. Selanjutnya yaitu data NMR rumput laut. Bentuk S yaitu pada 1,3716 min CH, S 0,95, 17 min CH, S 1,34, 18 min CH, S 1,86, 19 min CH, S dan 2,0 min 20 CHS. Metil lain pada C-11, C-20 yang muncul pada 1,07, 0,92, 0,99, 1,34 masing-masing 1,98 dan 2,03. Kehadiran gugus asetil CH-CO yang muncul pada 2,0,5. S. 1 metil dalam rangkap 2 CH berupa singlet pada 6,07 S H-8 dan proton 10. Proton H ikatan rangkap H-C rangkap 2 yaitu H7.14 H-10 doblet J sama dengan 12.8 6,58 H-9 M 6,6 H-12
Tj sama dengan 12.8, 6,40 H-14 doblet J sama dengan 12.8, dan 6,67 H-15 M. Selain itu, kehadirannya mempunyai nilai yang cukup besar pemotongan kimia di lapangan bawah dari metil hidroksil HCOH berada pada 3,65 M H-3 dan 5,39 TTJ sama dengan 8,11,5 Hz H-3. Konfirmasi molekul pukokantin pergeseran struktur dan kimia. Prediksi nilai tadi dilakukan dengan mengukur spektrum HNMR dengan pelarut CDCl 500 mHz. Adapun kesimpulan rumput laut. Ekstrak rumput laut coklat Sarsagum polycastum yang diekstraksi secara meserasi maupun SCCO2 mengandung aktivitas antioksidan yang tergolong kuat. Ditandai dengan nilai IC50 yang diperoleh sebesar 83,84 dan 65,89 bpj. Dapat dilihat bahwa senyawa aktif yang terkandung pada rumput laut coklat Sargassum polycastum yaitu flavonoid, saponin, steroid, kumarin, pukaidan, dan yang ditandai dengan adanya gugus fungsi fukosa sulfat dan sulfat aksial. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penjelasan video ini, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.